Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan episode terakhir dari pertempuran Kurusetra yang dituliskan oleh Dioseta. Pertempuran terakhir yang dilakukan oleh Danan, Cahyo, Paklek, dan juga koalisinya untuk melawan Prabu Jogorekso dan semua abdi-abdinya. Nah, bagaimana pertempuran ini berakhir? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku cukup bingung, namun Nyi Sendang Rangu melesat ke arahku. Ada sebuah gua yang dindingnya terukir ramalan tentang bencana ini. Sepertinya Pak Lek sudah mendapatkan petunjuk untuk menuntaskan pertarungan ini. Jelas Nyi Sendang Rangu. Ramalan itu bukan sebuah hal yang akan dipercaya olehku atau Pak Lek. Tapi aku yakin Pak Lek bisa menyaring sesuatu yang benar dari petunjuk itu. "Apa yang kau lakukan?" teriak Ratu Tanusedo yang menyadari api-api kecil menyala di bagian tubuhnya tanpa bisa dipadamkan. "Kau!" Prabu Jogorekso terlihat geram. Ia menyadari bahwa sebuah portal dimensi terbuka dari ledakan Badalungan. Sepertinya Pak Lek memanfaatkan itu untuk memindahkan kami semua ke sebuah tempat. Prabu Jogorekso berusaha memadamkan api kecil di tubuhnya yang tak bisa dipadamkan. Api itu juga ada di tubuh kami, seolah menyambungkan kami semua dengan mantra Pak Lek. "Sekarang jagat!" perintah Pak Lek. Jagat menyentuh tubuh Pak Lek dan Mbah Jiwo dan menggunakan ajian lintas jagat miliknya. Kabut putih menyelimuti kami semua. "Mas Jagat!" Dirga khawatir melihat Jagat yang mulai memuntahkan darah. Sepertinya tempat kami berpindah bukanlah tempat biasa. Nyi Sendang Rangu menyelimuti mereka bertiga dengan selendangnya dan menggabungkan kekuatannya dalam ritual itu. "Sial, masih belum cukup," keluh Mbah Jiwo. Sosok Rangda melayang di atas mereka bertiga. Bliwaja ikut memberikan kekuatannya, tapi sia-sia. Membawa begitu banyak makhluk ke dalam gelombang itu bukan hal yang masuk akal. Prabu Jogorekso tersenyum melihatnya. Ia yakin bahwa yang Pak Lek lakukan hanya menghancurkan dirinya sendiri. Namun kali ini ia tidak ingin meremehkan kami lagi. Ia pun menghadik anak buahnya dan mengincar Pak Lek. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari jauh. Tak lama kemudian terdengar juga suara kereta kencana dari arah yang berbeda. Kami merasakan keberadaan sosok besar mendekat ke arah kami. Hal itu seketika membuat Prabu Jogorekso cemas. Kalian tidak diizinkan untuk mencampuri urusan manusia dan kami," tahan Prabu Jogorekso. "Tenang saja, aku tidak akan mencampuri pertarungan kalian." Terdengar suara perempuan yang anggun dari kereta kencana yang tertutup kabut laut. "Tidak mencampuri bukan berarti membiarkan tanah ini hancur oleh pertarungan kalian." Kali ini suara itu terdengar dari sosok raksasa yang mendekat dari arah Gunung Merapi. Tak ada yang melihat wujudnya dengan jelas, namun sebuah kekuatan mengalir ke formasi ritual Pak Lek dan membuat gelombang energi itu menyedot kami semua. "Waktu kalian hanya satu malam, gunakan sebaik-baiknya," ucap sosok di dalam kereta kencana itu. Saat itu pertama kalinya aku melihat Nyi Sendang Rangu begitu hormat pada satu sosok. Ia hanya menunduk saat menghadap ke sosok itu. "Kutitipkan mereka Rahayu," ucap sosok itu dan dibalas dengan anggukan hormat oleh Nyi Sendang Rangu. Seketika kami semua kehilangan keseimbangan. Sebuah pusaran besar mengangkat kami ke medan energi yang kuat. Api Pak Lek menjaga keberadaan kami, dan kabut Mas Jagat membuat kami melintas dengan getaran yang masih mampu kami hadapi. Sialnya, itu saja tidak cukup. Setan-setan yang memiliki kemampuan untuk melayang mencari kesempatan untuk menghabisi kami
di tengah gelombang ini. Aku pun memisahkan rohku dan menghadapi mereka bersama Nyi Sendang Rangu dan Bliwaja. "Jangan lengah, jaga kesadaran kalian," teriak Pak Le. Sementara itu, Prabu Jagaraksa yang kesal melayang sambil menyemburkan bola api hitam yang begitu panas dari mulutnya pada kami. "Sial, banyak yang gak bisa dihindari," keluh Cahyo. Nyi Sendang Rangu mencoba menahannya, namun kekuatannya terlalu kuat. Tapi sebelum ia terpental, sesuatu menangkapnya. Seketika itu, semua berubah menjadi gelap tanpa kami mengerti apa yang terjadi. Suara itu terdengar. Aku menyadari bahwa Cahyo dan yang lain berada di tempat yang sama denganku. Dan suara itu, "Ini perbuatan Buto Kendil?" tanya Guntur. "Benar, tertawanya itu nggak ada yang bisa gantiin," jawab Dirga. Benar ucapan mereka. Saat ini di luar sana, Buto Kendil pasti sedang berjuang menghadapi gelombang ini dan serangan setan-setan itu. Bahkan dari dalam guci ini pun terdengar suara-suara serangan-serangan yang menghujam ke tubuh Buto Kendil. Guncangan yang besar terjadi berkali-kali hingga akhirnya berhenti. Buto Kendil mengeluarkan kami di sebuah tempat yang penuh dengan teriakan dan suara senjata yang beradu. Ajian, kutukan, darah, dan makhluk-makhluk yang tak masuk akal terpampang tak jauh dari hadapan kami. Aku menyingkirkan rasa penasaranku sejenak dan khawatir dengan keadaan Buto Kendil. Ia tak hanya melindungi kami, ia pun berhasil membawa kami ke tempat yang aman. "Buto Kendil, bagaimana keadaanmu?" tanyaku menaiki tubuh yang terbaring jatuh dan setengah tenggelam di dalam pasir itu. Tubuhnya begitu lemah. Luka-luka pun terlihat di bagian-bagian tubuhnya. Ada luka bakar besar di bahunya yang aku yakin membuatnya tersiksa. Suara itu terdengar dari tubuh yang terbaring itu. Dalam keadaan seperti ini, Buto Kendil masih berusaha untuk membalas ucapanku. "Buto Kendil sudah melakukan tugasnya. Biarkan dia memulihkan dirinya dulu," ucap Nyi Sendang Rangu. Pak Le menghampiri Buto Kendil dan berusaha memberikan apinya untuk memulihkan luka-luka itu. "Apiku akan memulihkannya, tapi Buto Kendil bangsa raksasa. Butuh waktu yang lama sampai ia bisa bergerak lagi," ucap Pak Le. Aku dan Nyi Sendang Rangu mengangguk mengerti. Namun yang lebih penting, kami semua menghampiri Pak Le mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Tempat ini terlalu mengerikan." Mbok Sar membawa mangkok berisi air di tangannya dan melihat berbagai kejadian di pantulan air itu. "Benar, Mbok. Kita sedang berada di tempat di mana seharusnya perang ini terjadi. Maaf, aku tidak sempat menceritakan semuanya," balas Pak Le. Pak Le menceritakan bahwa ia mendapat petunjuk tentang sebuah gua yang menuliskan berbagai kisah setelah perang Baratayuda. Ujung dari tulisan itu adalah kejadian tentang bangkitnya bencana dari sisa-sisa peperangan itu. Kisah itu memiliki dua cabang. Yang pertama tentang berjayanya Trah Paku Jagar yang akhirnya membangkitkan bangsa terkutuk dari padang Kurusetra. Mereka berhasil menaklukkan para penjaga tanah Jawa hingga menggeser kedudukan sosok-sosok besar yang menyeimbangkan alam ini. Kala itu, setan-setan Paku Jagar mempengaruhi manusia hingga manusia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Zina menjadi hal yang lumrah. Nyawa seolah tidak berharga dibandingkan dengan harta dan kekuasaan. Dan kejadian yang menumbalkan ratusan nyawa terjadi dengan kedok bencana. Agama dan kepercayaan hanya menjadi cemoohan. Namun, Pak Le melihat kemungkinan yang kedua. Itu adalah kemungkinan yang terjadi ketika orang-orang yang memiliki karomah dan menggunakannya di jalan yang benar berkumpul menghadapi Trah Paku Jagar. Namun, kekuatan dari satu zaman saja tidak cukup. Kami membutuhkan keberadaan pendekar-pendekar dari berbagai zaman dan semesta. Dan semua itu hanya bisa kita dapatkan di tempat ini. Aku tak pernah menyangka bahwa perang Baratayuda emang benar-benar pernah terjadi, ucap Cahyo takjub.
Mungkin tidak di semesta kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di semesta lain, balas Pak Le. Pak Le melanjutkan ceritanya, sama seperti Cahyo, bahwa sulit baginya untuk mempercayai bahwa perang Baratayuda benar pernah terjadi, terlebih orang-orang dari zaman dan semesta yang berbeda. Tulisan itu juga mengatakan bahwa wajar bila siapapun yang membaca tulisan itu akan ragu. Tapi saat manusia dari masa lalu dan dari semesta yang berbeda muncul, maka seharusnya tidak ada keraguan lagi. Mendengar itu, aku dan Cahyo secara bersamaan menoleh ke dua orang. Panglima Brasma, gumamku. Dan Bara, itu adalah aku dari semesta yang berbeda. Keren gak? Tambah Cahyo. Aku mulai mengerti arti perjalananku ke masa lalu bersama Pak Le dan Cahyo. Semua ini bukan tentang hanya menolong Panglima Brasma dan Raja Indrajaya. Seandainya kami tidak mengalami itu, mungkin kami tidak akan percaya bahwa Panglima Brasma adalah manusia dari masa lalu. Pak Le masih tidak mudah percaya walaupun membaca tulisan itu. Mungkin saja tulisan itu adalah tipu daya. Tapi tulisan terakhir tentang siapa yang mengukir itu membuat Pak Le memilih untuk percaya. Hah? Siapa Pak Le? Leluhur kita? Tanyaku. Pak Le menggeleng. Seseorang yang telah berkali-kali membantu kita tanpa menampakkan wujudnya. Aku dan Cahyo bingung, namun Pak Le sedikit tersenyum. Kalau kalian masih ingat, namanya adalah Chandra Mukti. Aku terdiam sejenak. Mendengar nama itu, seketika pikiranku bergejolak. Berbagai ingatan tentang nama itu seolah mengalir di pikiran kami. Seseorang yang pusakanya sempat merepotkanku, tawa Nyai Jambrong. Benar, dia adalah sosok yang mengalahkan Brakaraswana di zamannya. Konon tubuhnya dikuburkan di bawah pohon beringin besar, dan pusaka berbentuk mata tombaknya sudah banyak sekali membantu kami melalui tangan Pak Kuswara dan Mbah Wira. Aku dan Cahyo tertawa menertawakan takdir yang seolah bercanda ini. Guntur dan Dirga bingung melihat tingkah kami yang masih bisa tertawa di situasi seperti ini. Mas Cahyo, gilanya tar aja kalau udah balik ke rumah, ucap Guntur. Tar Dirga kenalin guru BK di sekolah Dirga. Kata teman-teman, dia bisa ngobatin orang sakit jiwa, tambah Dirga. Ngawur kalian, ucap Cahyo sambil memukul kepala kedua bocah itu. Namun, bagaimana kami tidak tertawa? Bahkan semua yang terjadi saat ini sudah berhubungan sejak di Imah Lowong. Kalau kalian sudah siap, akan kubuka tabir ini. Kalian akan melihat pemandangan yang mengerikan jauh di hadapan kita, ucap Mbok Sar. Rupanya, sedari tadi Mbok Sar sudah memasang tabir gaibnya untuk menutupi keberadaan kami. Saat itu kami semua bersiap dengan apapun yang akan ada di hadapan kami. Namun setidaknya aku ingin mengucapkan sesuatu. Apa yang akan terjadi di depan kita nanti mungkin berada di luar nalar. Tapi satu hal yang ingin kutekankan, setiap orang di tempat ini memiliki takdir untuk ada di sini. Karena saat sudah berada di tempat ini, maka itu berarti kita pantas untuk menjadi bagian dari perang ini. Jangan pernah merasa tak berguna, karena seorang Dananjaya Sambara mempercayai kalian tanpa keraguan sedikit pun. Saat itu Cahyo menepuk punggung Bara, Guntur dan Dirga menepuk bahu Arsa, dan Mbah Wijan menyemangati Panji dan murid-muridnya. Mendengar kata-kataku, Bliwaja berjalan mendahuluiku dengan tubuh yang mulai membara. Kekuatanku sudah pulih. Kita tuntaskan urusan kita dengan fosil-fosil hidup itu. Dengan penuh keyakinan, kami pun berlari menembus tabir gaib yang mulai terbuka. Tak begitu jauh di hadapan kami, terlihat peperangan mengerikan antara berbagai macam makhluk dengan kesaktian yang luar biasa. Setan, bangsa kera, roh halus, prajurit, dan semua yang tidak bisa kukenali. Bahkan sosok para Batara pun menyaksikan pertarungan ini. Muncul juga kalian. Terdengar suara Prabu Jagaraksa yang segera menyadari kemunculan kami. Ia bersama Ratu Tanusedo tak lagi menahan diri dan menerjang ke arah kami bersama pasukannya. Saat itu aku menyadari sesuatu.
sebagian pasukan mayat hidupnya mulai berkurang menjadi korban dalam peperangan itu. Wujud Rangda Briwaja menghantam langsung tubuh Prabu Jagareksa. Namun itu tidak cukup untuk menumbangkannya. Tapi Kris Dasasukmadirga sudah siap menyusul serangan itu bersama 2 pukulan mengerikan dari Nyai Jambrong dan Guntur. Suara gemuruh petir dan auman harimau terdengar dari benturan pukulan mereka berdua. Kesal dengan serangan itu, Prabu Jagareksa menjatuhkan dirinya ke tanah hingga seluruh tanah bergetar, menghilangkan keseimbangan kami. "Jangan berhenti, jangan beri dia kesempatan," ucap Boksar menyambungkan kami dengan kesaktiannya. Desingan suara lemparan tombak Lembu Warok pun menjawab perintah Boksar menyerang Prabu Jagareksa. Saat itu, Nyai Dursada, Buto Geni dan sosok raksasa yang 2 kali lebih besar mulai bergerak mengincar kami. "Kita selesaikan urusan kita di pulau itu," ucap Bliwaja berganti menahan raksasa terbesar itu dengan ilmunya. Sepertinya terjadi sesuatu di antara mereka di pulau itu sebelumnya. Aku bersiap mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan serangan kepada Prabu Jagareksa. Namun tiba-tiba terdengar suara di kepalaku. "Belum saatnya, Danan." Aku mencari asal suara itu ke segala arah dan menemukan seorang pendekar berpakaian zaman kerajaan dulu yang berjalan mendekat ke arahku dengan menutup sebagian lukanya. Aku tidak mengenal wajahnya, namun entah mengapa aku merasa kami terikat akan sesuatu. "Siapa kau?" tanyaku. Pak Lek menyadari sosok itu dan menyambutnya. Ia mendekatinya dan menyiapkan api keris Sukmageni untuk memulihkannya. "Itu kau kan, Chandramukti?" ucap Pak Lek. "Chandramukti? Kalau itu dia, maka tidak aneh aku merasa tidak asing dengan keberadaannya." Sosok itu menjawab pertanyaan Pak Lek dengan anggukan dan senyuman yang ramah. Dari rambut dan cara berpakaiannya, aku segera tahu bahwa ia bukan dari zaman yang sama denganku. Tapi bagaimana ia bisa mengenalku? "Kalian butuh lebih dari ini untuk mengalahkan mereka," ucap Chandramukti. "Kami juga memikirkan hal itu. Tapi apalagi yang bisa kami lakukan sekarang?" tanya Pak Lek. "Benar, apa ada di antara mereka yang bisa menjadi sekutu kami?" tambah Cahyo. Saat itu ia menoleh ke arah Mas Brasma yang ikut bertarung bersama dengan Panji. "Panggil mereka. Kalian berdua sudah mengikatkan jiwa kalian dengan keris Raga Sukma dan keris Sukmageni di zaman itu," ucap Chandramukti. Aku mencoba menelaah ucapan Chandramukti. Siapa yang ia maksud? Apa itu artinya sekarang mantra leluhur kami bisa menghubungkanku dengan teman-teman kami di zaman Panglima Brasma? "Percayalah, aku adalah Chandramukti, sang penjelajah ruang, waktu, dan semesta. Keris Raga Sukma itu tercipta dari kekuatan leluhurku sampai akhirnya jatuh di tangan Prabu Arya Darmawijaya dan diwariskan ke leluhurmu," ucapnya. Aku menatap keris Raga Sukma. Jika Chandramukti adalah penjelajah ruang, waktu, dan dimensi, tidak mengherankan keris Raga Sukma memiliki kekuatan untuk memanggil Eyang Widarpa, Eyang Daryana, dan Nyi Sendang Rangu. "Dan untuk pertanyaanmu," Chandramukti menoleh ke arah Cahyo, "sebaiknya tanyakan sendiri pada kawanmu." Cahyo menggaruk kepalanya, tak mengerti maksud Chandramukti. "Gimana, Nan?" tanya Cahyo kepadaku. "Lah kok tanya aku?" "Lah katanya suruh nanya ke temen." "Gimana caranya aku bisa tahu, Tonjol?" balasku dengan senyum kesal, sementara Cahyo masih menggaruk kepalanya. Saat itu aku mengambil ruang dan meletakkan keris Raga Sukma di hadapan dadaku. Sebuah mantra yang diturunkan oleh leluhurku pun terucap dari bibirku. "Jagat lelembut, boten duwe wujud. Kulo nimbali surga loko surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani. Tekan aso tekan sedanten." Hening. Seketika angin enggan bertiup. Aku merasakan kejanggalan pada saat ini. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Seketika suara petir menyambar bersama turunnya hujan badai yang begitu deras. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu sebagai sosok yang menjadi sumber dari hujan mantra ini. Ia terlihat berbeda. Matanya menyala dengan raut wajah yang penuh amarah. "Tenang saja, Danan. Hujanku menyerap kekuatan dari alam ini.
Alam di mana kekuatan gaib masih melimpah. Suaranya sendang rangu menggema di pikiranku. Terlihat ia masih berusaha mengimbangi kekuatan kutukan Ratu Tanusedo yang berada di hadapannya. Petir terus menyambar memanggil awan hitam bersama suara yang bergemuruh. Aku menatap memutar ke segala arah menerka apa yang sebenarnya terjadi. Samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi. "Empu, dipanggil ibu, disuruh ikutan makan." "Hah? Ibumu di sini? Sudah lama ibu tidak masak untuk orang sebanyak ini, putra. Ibu kangen masak di istana lagi." "Tidak, putra. Hidup ibu sudah cukup bahagia. Akan lebih bahagia kalau kamu sering pulang ke rumah." "Daryana memang begitu, Nyai. Kalau kenal perempuan cantik di desa lain, jadi lupa pulang." Suara itu menggema seolah ada sekelompok orang yang tengah berkumpul untuk suatu hal. Beberapa lama setelahnya, tiba-tiba kabut putih muncul bersama pusaran gelombang hitam tidak jauh dari tempat kami berada. "Ayo putra, sekarang saatnya kita jemput dia kembali." Suara itu terdengar lagi. Kali ini Panglima Brasma yang baru saja menghabisi lawannya berlari ke arah suara itu. Tidak mungkin," ucap Panglima Brasma. "Mereka datang," ucap Chandra Mukti. Saat itu suara orang yang berlari terdengar keluar dari kabut putih. Panglima Brasma tak mampu menahan air matanya menyambut kedatangan orang-orang yang ia kira tidak akan ia jumpai lagi. "Itu benar mereka," ucap Pak Le. Terlihat sosok yang tidak asing untukku. Raja Indrajaya dan beberapa nama besar yang sempat mereka ceritakan saat berada di zaman itu. Empu Randu, Panglima Sadewa, Panglima Mardaya, Panglima Girwana, Panglima Baswara, dan seorang lagi yang tidak asing, Daryana Putra Sambara. Berbeda dengan Eyang Daryana yang kukenal, kini yang kutemui adalah Eyang Daryana di masa emasnya. Kali ini aku merasa semakin memiliki harapan untuk menyelesaikan ini semua. "Jadi kalian Danan, Cahyo, dan Pak Lek Bimo, Pak De Indra bercerita banyak tentang kalian barusan," ucap Daryana. Iya Eyang," jawabku canggung. "Jangan panggil Eyang. Mungkin kita akan bertemu lagi di umur yang jauh lebih matang. Tapi untuk saat ini panggil Daryana saja, atau Putra juga boleh," ucapnya. Kali ini aku yang menggaruk kepalaku. Daryana saat muda jauh berbeda dengan Eyang Daryana yang melatihku dulu. "Bocah-bocah sial, setan-setannya masih keliaran. Kalian pada bercanda saja." Tiba-tiba satu lagi suara yang tidak asing terdengar datang dari gerbang yang hampir tertutup itu. "Nah, kalau itu yang muncul, aku lari duluan," ucap Cahyo yang berusaha menghindari sosok yang sering bersitegang dengannya itu. "Eyang," ucapku senang menyambut kedatangannya. Raja Indrajaya menghampiri Eyang Widarpa yang kemunculannya tidak bisa ditebak. "Aku dan para panglima akan mencoba melawan Prabu Jagaraksa. Kami pernah mengalahkannya sekali," ucap Raja Indrajaya. "Sepertinya Trasambara harus berurusan dengan ratu bodoh itu," balas Eyang Widarpa. Saat itu mereka berdua saling mengangguk dan berpencar, seolah memberi isyarat. Saat itu kami terbagi begitu saja. "Gunakan ini. Mungkin ini pusaka terbaik yang pernah kubuat saat ini," ucap Empu Randu melemparkan sebuah tombak pada Panglima Brasma. Ia memperhatikan tombak itu, namun aku merasa ada kemiripan antara tombak itu dengan tombak lembu warok milik Panji. Raja Indrajaya pun memerintahkan Panglima dan pasukannya menuju pertarungan Prabu Jagaraksa. Dengan sebuah ajian, pedang Raja Indrajaya terbagi dan melayang menyerang Prabu Jagaraksa yang tengah bertarung dengan Guntur dan Dirga. Dirga menghindar dari pedang yang menyerang Prabu Jagaraksa dan menyambut kedatangan pasukan Raja Indrajaya. "Keris Dasa Sukma, sepertinya saya bertemu dengan orang dekat lagi," senyum Raja Indrajaya pada Dirga dan yang lain. "Pasukan dari masa lalu? Segila apa sebenarnya ini semua?" sambut Nyai Jambrong. Awalnya aku merasa tidak yakin dua orang anak kecil dan seorang nenek-nenek bisa menahan kekuatan dikdaya Prabu Jagaraksa.
Namun aku lupa, Nyai Jambrong dan Guntur adalah orang yang mampu lolos dari serangan Batara Naga tanpa luka. Kau lagi? Rupanya kalian tidak sayang nyawa, teriak Prabu Jagareksa. Kami pernah mengalahkanmu, dan keberadaan kami untuk memastikan kau benar-benar musnah, ucap Raja Indrajaya. Saat itu Nyai Jambrong menoleh dan berlari ke arahku. Bocah, selesaikan semua secepatnya. Dia hanya bisa dikalahkan dengan semua kekuatan yang ada, peringat Nyai Jambrong. Aku mengangguk dan melewati mereka. Ucapan itu juga bertanda bahwa Nyai Jambrong merasakan kekuatan lain yang berbahaya dari Prabu Jagareksa. Membiarkan Guntur dan Dirga melawan Prabu Jagareksa adalah strategi dari Mbok Sar agar Prabu Jagareksa meremehkan mereka dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Cahyo berlari melaju ke pertempuran. Bliwaja berdiri dalam perlindungan Mbok Sar, mengendalikan sosok raksasa yang muncul dari dalam dirinya. Gila, kekuatannya terlalu gila. Ia mampu menandingi raksasa kuno itu dan menahan Nyai Dursada dan Buto Geni. Namun itu tidak lama. Buto Geni membakar dirinya dan melemparkan kobaran api besar ke sosok raksasa putih dari Bliwaja. Bliwaja menahannya, namun muntah darah dari tubuh aslinya menandakan bahwa ia tidak dalam kondisi baik. Sialnya, Nyai Dursada saat ini tidak memberikan celah dan melontarkan sebuah tendangan. Aku berteriak khawatir, namun belum sempat tendangan itu menyentuh raksasa Bliwaja. Tiba-tiba, sebuah batu besar terbang menahan tendangan itu. Nyai Dursada berhenti, namun seseorang menendang bongkahan batu besar lagi untuk menahan serangan lainnya. Kesal serangannya tidak ada yang mengenai raksasa Bliwaja. Nyai Dursada menghantamkan kedua tangannya dengan kekuatan hitam yang memancar begitu besar. Tidak ada lagi batu besar yang menghalanginya. Namun seorang yang dengan terengah-engah berlari melompat ke tubuh raksasa Bliwaja dan menahan serangan itu dengan sebuah tendangan yang diselimuti cahaya hijau. Serangan Nyai Dursada tertahan, namun pria itu juga terbanting ke tanah, tidak mampu menahan serangan tak masuk akal itu. Cahyo melihat seorang yang menghantam tanah dengan begitu keras. "Bara," seru Cahyo sambil membantu Bara berdiri. "Kau nekat ya? Jurus apa itu?" "Aku berguru dengan ratusan guru. Ternyata tidak semuanya merupakan ilmu hitam. Seperti kata temanmu Danan. Sepertinya aku juga memiliki peran dalam pertarungan ini," jawab Bara. "Ya ampun, temanku yang satu itu ngomongnya kadang-kadang suka ngawur. Jangan aneh-aneh. Lawan mereka yang bisa kau lawan. Jangan membahayakan nyawamu," ucap Cahyo. Ia pun meminta Bara kembali dan menyerahkan raksasa itu kepadanya. Tapi Bara menolak. "Kalau begitu, apa yang kau lakukan? Kekuatanmu dan Wanasura belum tentu bisa mengalahkan salah satu dari mereka," balas Bara. Cahyo terdiam sejenak. Ia tidak bisa membantah ucapan Bara. Bahkan walau ia saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari Bara, ia belum tentu bisa mengalahkan Nyai Dursada. "Pasti karena ucapan itu kan?" sambung Bara. "Bahkan jika harus babak belur atau merangkak, jangan pernah tinggalkan temanmu." Bara mengulang sebuah ucapan yang membuat Cahyo terhenti. "Jangan lupa, kita punya ayah yang sama," ucap Bara yang menyusul Cahyo di sampingnya. Cahyo mengangkat sarungnya yang bau pesing dan melemparkannya pada Bara. "Kalau begitu, kau pasti kenal sarung itu kan?" ucap Cahyo sambil berlari menerjang Nyai Dursada. "Gak mungkin lupa, ini dikasih waktu kita sunat kan? Kata bapak, ini sarung sakti pusaka leluhur, bisa bikin bekas sunat gak sakit, ya kan?" balas Bara. Kali ini pukulan Nyai Dursada terpental dengan kekuatan Wanasura di tubuh Cahyo. Setelahnya, Bara menyusul dengan menghantamkan pukulan ke siku Nyai Dursada. Sayangnya, itu semua masih belum cukup. "Berarti harusnya kau juga ingat bekas luka di leher bapak?" tanya Cahyo. "Yang ngakunya berantem sama preman, tapi ternyata dicakar monyet kan?" Cahyo tersenyum di tengah perbincangan yang berada di waktu tak tepat itu. "Kalau begitu, masih ingat cara bapak ngasih perintah ke kuda buat jalan?" tanya Cahyo. Bara mengangguk. Mereka berdua pun berlari ke atas reruntuhan candi dan menendang bersamaan ke arah perut Nyai Dursada. "Tendang perutnya kan?"
Cahyo terlihat begitu menikmati pertempuran itu. Tanpa sadar ia mengacungkan kepalanya ke arah Bara, dan Bara membalasnya sebagai sebuah tos atas kekompakan mereka. Samar-samar terlihat kekuatan mengalir dari tubuh Cahyo ke tubuh Bara. Apa ini? Bara bingung. Wanasudra, kalau aku memanggilnya Kliwon, sepertinya dia mau main sebentar denganmu, balas Cahyo. Kera kecil itu rupanya, ucap Bara. Saat itu seketika kekuatan Bara meluap. Roh Wanasudra merasuk ke dirinya dan memberikan kekuatan pada tubuhnya. Dari jauh Guntur melongo melihat Cahyo dan Bara. Kenapa Tur? Jangan bengong, tanya Dirga. Raksasa itu sial, satu orang Cahyo aja udah bahaya, dia malah melawan dua, jawab Guntur. Benar saja, dengan kekuatan Wanasura dan Wanasudra di tubuh Cahyo dan Bara, pertarungan mulai berbalik. Serang persendiannya, teriak Bara. Hati-hati mulutnya beracun, tambah Cahyo. Serangan mereka berdua begitu kompak, seolah jalan pikiran mereka benar-benar sama. Setiap Nyi Dursada ingin menyerang, persendiannya tertahan. Kepalanya, teriak mereka bersamaan. Nyi Dursada pun terkapar di tanah. Sosok raksasi itu takluk di hadapan serangan dua orang Cahyo bersama Wanasura dan Wanasudra di tubuh mereka. Sialnya, bukan itu kekuatan Nyi Dursada yang sesungguhnya. Di tengah kekesalannya yang tak berkutik di hadapan Cahyo dan Bara, tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking yang begitu besar. Saat itu sosok buto raksasa-raksasa di peperangan itu terganggu. Tiba-tiba mereka berlari ke arah Cahyo dan Bara berada saat ini. Tidak, dia bisa menarik perhatian raksasa lain, ucap Bara. Sial. Saat itu tiba-tiba seorang pendekar berlari mendekati mereka. Panggil wujud asli kedua kera itu. Di bawah badai ini mereka akan bertahan dengan wujud rohnya, ucap sosok itu. Cahyo dan Bara menoleh tanpa mengenali sosok itu. Saya Baswara. Sudah, ikuti saja, ucapnya. Cahyo heran mengapa sosok itu seolah mengerti tentang Wanasura. Namun ia sadar bahwa ucapan Baswara benar. Wanasudra! Wanasura! Cahyo dan Bara mengeluarkan sosok itu dari tubuh mereka. Dan kedua sosok panglima kera raksasa muncul di hadapan mereka. Aku butuh kekuatanmu, Wanadharma. Di tengah-tengah kedua kera raksasa itu, tiba-tiba sosok Wanadharma muncul dan Baswara pun duduk di bahunya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Cahyo. Pangeran Kerajaan Indrajaya. Ini Wanadharma, salah satu roh kera pelindung salah satu hutan di Kerajaan Indrajaya, jelasnya. Cahyo menyadari bahwa sosok Wanadharma bukanlah sosok sembarangan. Wanadharma tiba-tiba menyentuh Wanasura dan Wanasudra, dan seolah-olah mereka berdua mengerti sesuatu. Secara tiba-tiba, Wanasura dan Wanasudra meraung dengan suara yang begitu keras. Suara itu menggema hingga ke seluruh medan perang. Bagus Cahyo, sekarang kita seimbang, teriak Bliwaja. Cahyo belum mengerti, tapi ia tersadar setelah beberapa saat. Pasukan bangsa kera, benturan besar terjadi. Tiba-tiba antara bangsa buto yang dipanggil oleh Nyi Dursada dengan pasukan kera yang dipanggil oleh Wanasura dan Kliwon. Kita habisi mereka sekarang, perintah Baswara. Tubuh raksasa Bliwaja tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Sementara raksasa kuno itu berlari menerjang jelmaan Bliwaja. Dengan kekuatan Wanadharma, tiba-tiba bulu Wanasura dan Kliwon berubah menjadi emas. Cahyo dan Bara memimpin mereka menghadapi Nyi Dursada dan Buto Geni. Cahyo menggabungkan ilmu itu dengan ajian penguat raganya, dan Bara melakukannya juga dengan caranya sendiri. Aji Cakra Bumi. Ajian ini meminjam kekuatan dari bumi untuk memperkuat diri. Akan berguna jika kekuatanmu habis, ucap Bara pada Cahyo. Kali ini Cahyo terkesima dengan ilmu Bara. Ia sungguh menyayangkan ilmu putih yang ia miliki tersembunyi karena kebenciannya. Ketiga kekuatan besar beradu hingga menimbulkan gempa di tanah itu. Kobaran api Buto Geni, serangan raksasa kuning dan Nyi Dursada bentrok dengan wujud raksasa Bliwaja beserta Wanasura dan Wanasudra. Tuntaskan, ucap Baswara.
Wanadharma mendengarkan ucapan Baswara. Ia melayang ke atas langit dan membentuk pusaran besar yang saat itu mencabik-cabik Nyi Dursada dan memadamkan botol geni hingga musnah. Sementara Cahyo bertarung dengan raksasa itu, aku, Pak Lek, Daryana, dan Eyang Widarpa menghampiri Nyi Sendang Rangu yang susah payah menahan Ratu Tanusedo. Kalian tahu, kekuatan manusia tidak akan bisa menahanku, ucap Ratu Tanusedo bersamaan dengan kekuatan yang mementalkan kami berempat. Tanpa memberi celah, tiba-tiba dari tubuh Ratu Tanusedo mengeluarkan bayangan dirinya yang melanjutkan serangannya. Apa ini? Tanya Pak Lek yang seketika kewalahan dengan sosok-sosok yang menyerang kami itu. Mereka bayanganku. Menyentuhnya sama saja meracuni diri kalian dengan kutukan sendang mayit, ucapnya. Kutukan sendang mayit? Daryana menggumam. Ternyata kau yang mengikat mayat-mayat itu di Rawa Demit. Daryana mengetahui sesuatu. Ternyata kau tahu? Tenang saja, bayanganku akan mengambil alih tubuh kalian dan menjadikan kalian bagian dari mereka, balasnya. Dalam sekejap, senyum Ratu Tanusedo menghilang begitu melihat bayangan itu beradu kekuatan dengan geni baraloka yang dinyalakan oleh Pak Lek. Eyang Widarpa berteriak. Ia membiarkan bayangan itu mengambil alih tubuhnya. Tapi alih-alih menguasainya, bayangan itu malah kesakitan dan musnah. Kutukanmu tidak ada apa-apanya dengan yang sudah ada di tubuhku, ucap Eyang Widarpa. Saat itu, aku dan Daryana membiarkan tubuh kami dan melesat dalam wujud roh dan menghancurkan bayangan itu dengan wujud roh keris raga sukma kami. 2 keris raga sukma dan 2 keris sukma geni ada di satu zaman. Kau benar-benar tidak beruntung, ucap Nyi Sendang Rangu pada Ratu Tanusedo. Jangan besar kepala. Walau berkata begitu, tiba-tiba Ratu Tanusedo memuntahkan cairan hitam dari tubuhnya. Secara perlahan, tubuh muda yang ia dapatkan dengan ratusan tumbal itu tiba-tiba terkoyak. Sosoknya berubah membesar dengan wajah yang benar-benar buruk. Saat itu keadaan tiba-tiba berubah drastis. Aku tidak bisa bernafas. Rasa sakit tiba-tiba menjalar di sekitar tubuhku. Dan rasa sakit ini juga dirasakan oleh siapapun yang berada di dekat Ratu Tanusedo. Benar-benar ratu terkutuk, ucap Daryana. Saat itu ia mengambil seutas tali yang sebelumnya terikat di pinggangnya. Aku merasakan kekuatan yang meluap darinya berasal dari tali itu. Namun jika dilihat dari caranya memegang, sepertinya ia memiliki sebuah rencana. Suara itu terdengar lagi. Alih-alih kesakitan, Eyang Widarpa justru kehilangan kesadarannya dan menggila menyerang Ratu Tanusedo. Bapak, Daryana cemas, namun aku menahannya. Tenang, aku bisa menenangkannya saat dibutuhkan, jawabku mengingat kekuatan dari permata putih keris raga sukma. Bagaimana caranya? Apa kekuatan itu bisa menyembuhkan Bapak? Tanya Daryana. Ini kekuatanmu, ajian pemutih raga. Kau yang mewariskannya pada kami. Sayangnya kekuatan dari permata ini hanya pecahan kekuatan itu. Hanya bisa menekan kekuatan ajian Segoro Demit sesaat. Daryana terlihat kecewa, tapi setidaknya sekarang ia tahu bahwa usahanya mencari cara memulihkan Eyang tidak akan sia-sia. Pak Lek mencoba memulihkan kami dengan geni baralokanya. Sayangnya untuk kali ini, api itu tidak berkutik di hadapan kutukan Ratu Tanusedo, dan kutukan yang memancar dari tubuhnya hanyalah permulaan. Di tengah serangan Eyang Widarpa, Ratu Tanusedo menyebarkan kabut hitam dari setiap gerakannya. Kabut itu bahkan tidak terpengaruh dari badai dan hujan yang ada. Eyang, hati-hati! Saat itu aku berniat menggunakan ajian Segoro Demit dari permata keris raga sukma. Tapi jika aku kehilangan kesadaran, bisa saja keadaan semakin tidak terkendali. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba aku menyadari permata berwarna merah di keris raga sukma menyala. Pak Lek, aku menunjukkannya pada Pak Lek, dan ia hanya mengangguk menyetujuiku menggunakan kekuatan permata merah itu. Eyang Widarpa terkulai di tanah. Kabut hitam dari tubuh Ratu Tanusedo membuatku sulit untuk bergerak.
Pak Le, Daryana, dan Eyang Widarpa pun tak berkutik menahan rasa sakit di sekujur tubuh kami. Saat itu, Nyi Sendang Rangu menyadari apa yang hendak kuperbuat dan melindungiku dengan selendangnya. Itu cukup membuatku mempertahankan kesadaranku. Terima kasih, Nyi. Kesempatan itu aku gunakan untuk meletakkan keris Raga Sukma di hadapan dahiku dan menyambungkan kesadaranku dengan permata merah yang menyala itu. Permata merah itu pun pecah dan hancur. Aku sempat bingung, namun keberadaan roh seseorang di hadapan kami menjelaskan kekuatan dari permata berwarna merah itu. Suara ayat-ayat suci mengalun bagaikan puisi di antara kabut hitam yang hampir menelan kami. Hembusan angin menyentuh kami dengan lembut di antara badai, namun menyayat-nyayat lawan kami. Gambuh Rumekso ini, gumam Pak Le. Angin itu memerah dan menelan kabut hitam Ratu Tanusedo hingga sosok itu terlihat jelas di hadapanku. Saat itu mataku berkaca-kaca. Tak kusangka kau bisa membimbing mereka sampai sehebat ini, Bimo, ucap sosok roh itu. Rupanya tak hanya aku, Pak Le pun menahan rasa harunya melihat sosok itu. Sosok yang tak lelah mendidikku dan membesarkanku dengan segala yang ia miliki, bahkan dengan segala keterbatasan yang harus ia terima. Bapak, saat itu aku kehilangan diriku sesaat. Semua tak kuperdulikan. Yang ingin kulakukan saat ini hanya memeluknya. Di bawah rintikan hujan deras, aku memeluk sosok pria dengan pakaian sederhana yang membalas tulus pelukanku. Sedikit berbeda. Dulu aku merasa ia lebih tinggi dariku, tapi kali ini aku memeluknya dengan tubuhku yang setinggi darinya. Kita masih memiliki sedikit waktu setelah ini. Sekarang kita selesaikan urusan Bapak yang belum selesai ini. Aku mengangguk, namun dari perkataannya aku penasaran dengan sesuatu yang membuat Bapak harus meninggalkan kesadarannya di permata merah itu. Kau masih ingat dia kan, Bimo? Tanya Bapak. Apa maksud Mas Bisma? Bapak melangkah ditemani oleh Pak Le menuju Ratu Terkutuk itu. Ratu Tanusedo itu menitis pada tubuh Nuri, perempuan yang gagal kuselamatkan saat ini. Kali ini tolong bantu aku menyelesaikan ini, ucap Bapak. Nuri, anak yang ditumbalkan untuk menikah dengan iblis itu? Tanya Pak Le. Bapak mengangguk. Di antara perbincangan mereka, aku menghampiri Daryana dan Eyang untuk mempersiapkan apa yang direncanakan Bapak. Bodoh, bahkan setelah mati pun kau masih mengharap kesadaran Nuri? Aku bukan merasuki tubuh ini. Tubuh ini adalah titisanku, tawa Ratu Tanusedo. Ya, aku hanya tidak akan membiarkan kesadaran anak perempuan itu ikut denganmu ke neraka, balas Bapak. Saat itu wajah Ratu Tanusedo semakin geram. Aku tidak percaya Bapak menghadapi sosok sang Ratu Trahpaku Jagar itu dengan tenang. Kesadaranku ini sudah melihat kemampuan kalian dari permata merah itu. Dengan rencanaku kita bisa menolong Nuri, ucap Bapak. Jangan sombong. Kabut terkutuk Ratu Tanusedo kembali menyebar. Namun angin merah dari Gambuh Rumekso kembali menahannya. Kekuatan Bapak kali ini tidak main-main. Ledakan api Sukma Geni, Bimo, teriak Bapak. Pak Le mengerti. Saat itu Pak Le menggoreskan darahnya pada keris Sukma Geni hingga api putih menyala di bilah kerisnya. Tak berhenti sampai di situ. Pak Le mengobarkan api itu dengan tenaga geni Baraloka. Dengan perlindungan Bapak, Pak Le membakar Ratu Tanusedo dengan api putih yang menyala begitu besar. Api ini hanya berguna untuk setan-setan jalanan, tawa Ratu Tanusedo. Memang benar, Ratu Tanusedo tidak merasakan apapun dari kobaran api putih itu. Api itu untuk Nuri, balas Bapak. Murnikan raga Nuri Danan, tambahnya lagi. Aku mengerti. Dengan kekuatan ajian pemutih raga dari permata putih, aku pun mencoba memusnahkan kutukan dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat itu, barulah hal yang aneh mulai terjadi. Tubuh Ratu Terkutuk itu bergetar dengan aneh. Ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Apa yang kalian lakukan? Teriak Ratu Tanusedo. Hanya memanggil Nuri kembali, balas Bapak.
Ratu Tanusedo kesal dan menerjang ke arah kami. Namun Daryana dan Eyang Widarpa bergegas menghadapinya hingga pertarungan terjadi di antara mereka bertiga. Tapi kali ini dengan kondisi aneh Ratu Tanusedo, mereka berdua bisa mengimbangi sosok itu. Samar-samar terlihat sosok seorang anak kecil dan sosok nenek tua mencoba keluar dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat itu aku mulai mengerti apa yang dimaksud oleh bapak. Kuatkan dirimu Nuri, kakakmu Dinda masih menantimu, ucap bapak yang juga ikut dalam pertarungan itu. Sementara aku dan Pak Le mempertahankan ajian kami yang benar-benar menguras tenaga kami. Namun di tengah pertarungan, Daryana menggunakan pusaka tali yang sebelumnya ia kenakan itu untuk menahan gerakan Ratu Tanusedo. Saat itu, tali itu menarik roh seorang anak perempuan yang mendapatkan kembali kesadarannya. Pusaka tali itu menguatkan kesadaran manusia dari tubuh Ratu Tanusedo. Saat hal itu terjadi, roh nenek tua muncul dan terpisah dari roh anak itu. "Teruskan Daryana!" teriak Eyang Widarpa yang juga menyadari hal itu. Benar, pusaka itu menguatkan manusia. Itu membantu Nuri menguatkan kesadarannya, ucap bapak. Seketika tubuh Ratu Tanusedo terkulai di tanah dan terlihat kedua roh yang melayang. Seorang roh anak kecil dan roh seorang nenek yang begitu tua. Tanpa membuang waktu, Eyang Widarpa menembus tubuh roh nenek tua itu dengan cakarnya yang tajam. "Terkutuk kalian!" teriak Ratu Tanusedo. Tanpa tubuhnya, rohnya tak sekuat sebelumnya. Saat itu Eyang Widarpa menggenggam kepala roh itu dan mengarahkannya pada Nyi Sendang Rangu. Mata roh Tanusedo pun terbelalak. Nyi Sendang Rangu yang mendekat perlahan berubah menjadi begitu mengerikan. Wajahnya berselimut kabut hitam dengan begitu banyak mata yang mengalirkan darah. Sebagian wajahnya menunjukkan daging yang terkoyak memamerkan tulangnya. "Tidak, tidak. Perwujudanku adalah penggambaran dosa-dosamu. Tidak, sakit. Hentikan!" Roh nenek Ratu Tanusedo saat itu terbakar, tergores, tertusuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Di mata kami roh itu seperti dimakan makhluk tak kasat mata dan terbakar hangus. "Tidak, aku harus abadi. Aku harus menitis. Aku tidak ingin ke neraka," berontaknya. "Sayangnya hukumanku tidak cukup untuk memurnikan dosamu. Kau akan mendapatkan keabadianmu di neraka," ucap Nyi Sendang Rangu diikuti dengan musnahnya roh sang ratu Trah Paku Jagar itu. Setelahnya, bapak mengembalikan roh anak perempuan bernama Nuri itu ke tubuh Ratu Tanusedo dan meletakkannya di tempat yang aman. Musnahnya Ratu Tanusedo melepaskan kami dari kutukannya. Kami mendapatkan kembali tenaga kami dengan kekuatan Pak Le, walau tidak bisa sepenuhnya. Bapak segera mengajak kami untuk berpaling menuju sosok penyebab semua bencana ini. Guntur, Nyai Jambrong dan pasukan Raja Indrajaya terlihat babak belur dan terbaring di tanah. Di hadapan Prabu Jagareksa terlihat Dirga berusaha berdiri dengan tubuhnya yang terluka. Terlalu berbahaya. Prabu Jagareksa saat itu mengarahkan telapak tangannya ke Dirga seolah siap melancarkan sebuah serangan. "Matilah!" ucap Prabu Jagareksa. Cahaya hitam memancar dari tangan itu. Tapi sebelum serangan itu memancar, keris Dasa Sukma melayang melesat ke punggung Prabu Jagareksa. Aku merasakan kesadaran Dirga di keris yang melayang itu. Ia menggabungkan kesadarannya dalam keris itu. Sayangnya, luka itu tidak cukup dalam. Namun itu cukup untuk membuat Prabu Jagareksa mengalihkan serangannya. Prabu Jagareksa pun menyadari kedatangan kami dan menyadari kemenangan kami. "Jadi ratuku pun berhasil kalian kalahkan?" ucap Prabu Jagareksa. "Benar, dan berikutnya adalah kau," balasku. "Jangan sombong." Prabu Jagareksa berusaha terlihat tenang, namun kami sadar ia dipenuhi amarah yang meluap. "Mundur, kita bangun serangan," perintah bapak. Kami membantu Nyai Jambrong, Raja Indrajaya, Panglima Brasma dan yang lain untuk mundur. Pak Le sudah menyiapkan apinya untuk mengembalikan sedikit tenaga mereka. Sayangnya,
Sang Prabu Jagareksa punya lebih dari ini. Ia mengamuk dan wujudnya berubah begitu saja dengan begitu mengerikan. Ia melayang dengan sayap yang besar dan kuku-kukunya yang tajam seolah menguasai langit. Kekuatan hitamnya menarik perhatian dari makhluk-makhluk yang berperang di tanah itu dan mengikuti perintahnya. Saat itu, ratusan dedemit berdiri di belakangnya. Raksasa kuno yang ditahan oleh Bliwaja pun bergabung dengan pasukan itu. Mereka bersiap membantai kami. "Musnahkan mereka hingga tak bersisa," perintah Prabu Jagareksa. Ratusan pasukan dedemit berada di hadapan kami. Tak sedikit dari mereka adalah bangsa buto yang bertubuh besar. Aku masih tidak membayangkan bagaimana cara kami melawan mereka semua. "Kenapa bingung, Nan? Yang perlu kita lakukan cuma kerahkan semua yang kita miliki," ucap Cahyo menepuk bahuku dan berjalan melewatiku. Ia mengeluarkan pusaka Linus dan menggenggamnya erat-erat. "Kau yakin dengan hal ini?" ucap pusaka itu melalui tubuh Cahyo. "Kalau bukan di sini, memangnya untuk apa ilmu itu dipercayakan pada kami?" "Benar kan, Wanasura?" balas Cahyo. Suara geraman kecil terdengar bersama munculnya sosok Panglima Kera alas Wana Marta itu. Cahyo pun menaiki tubuh Wanasura dan meletakkan pusaka itu di tengkuk Wanasura. Sebuah mantra dibacakan. Kekuatan pusaka Mas Linus meluap, dan dalam beberapa saat wujud Wanasura berubah menjadi raksasa yang begitu besar, yang bahkan melebihi tinggi candi-candi di alam ini. "Pasukan dedemit itu biar urusan kami. Pastikan kau kalahkan Prabu Jagarongso itu ya," ucap Cahyo. Aku mengangguk. Setelahnya terlihat bara yang menaiki tubuh Wanasudra dan Baswara bersama Kera Wana Dharma itu. Pasukan-pasukan kerajaan Kera alas Wana Marta dari alam ini pun mengikuti perintah-perintah mereka. Pertarungan mereka dibuka dengan amukan Wanasura yang memporak-porandakan barisan terdepan pasukan dedemit Prabu Jagareksa. "Kamu mendidik makhluk mengerikan, Bimo," ucap bapak merujuk pada Cahyo. "Benar, Mas. Yang lebih mengerikan, aku sering kehabisan ikan asin gara-gara dia," balas Pak Le. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka. Memang benar, memiliki Cahyo sebagai bagian dari kami memang hal yang mengerikan. Apalagi saat dia membangunkanku dengan sarungnya yang jarang dicuci itu. Bau banget. Melihat perbuatan Cahyo itu, Prabu Jagareksa semakin geram. Ia tak lagi menahan kekuatannya. Secara cepat, tiba-tiba Prabu Jagareksa menangkap Guntur dan mencekiknya di udara. Ia hendak menghabisinya dalam sekejap. Namun Bliwaja melayang dalam wujud Rangda dan melepaskan cengkraman itu. Aku ingin bernafas lega. Namun tiba-tiba Bliwaja terjatuh di tanah, disusul dengan luka-luka yang menghantam pasukan Raja Indrajaya secara bertubi-tubi. "Pade!" teriak Daryana yang melesat menyusul mereka. "Tak ada waktu lagi. Pecahkan kedua permata itu. Gunakan kekuatan penuh dari permata itu," ucap bapak. "Bapak yakin?" tanyaku memandang kedua permata itu. Ia mengangguk. "Seharusnya permata itu memiliki kekuatan untuk memurnikan raga Prabu Jagareksa dan menghilangkan ilmu abadinya." Aku mulai mengerti maksud bapak. Namun aku ingat bagaimana cara Daryana menggunakan ilmu itu untuk menghilangkan keabadian Nyai Jambrong. Aku pun menoleh pada Pak Le berhubungan dengan kekuatan keris Sukmageni. "Kekuatan keris Sukmageni akan hilang lagi, Pak Le," ucapku. "Jangan takut. Cucu buyutku memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk memulihkannya," ucap Empu Randu yang datang bersama Mbah Jiwo. Pak Le menoleh ke arah mereka berdua dan mempertanyakannya. "Beliau Empu Randu Setro, leluhurku. Di catatan Trah Tumerahku, ia dikenal sebagai empu petarung," jelas Mbah Jiwo yang terlihat semangat mendapati leluhurnya. Itu wajar. Yang kuingat, Mbah Jiwo hanya memiliki ingatan buruk tentang leluhurnya yang lain. Saat menemui Empu Randu yang begitu bijak, hal itu membuat dirinya begitu bersyukur. Namun, walaupun ilmu abadinya menghilang, ia masih terlalu kuat. "Ajian Segoro Demitku hanya bisa kugunakan sekali lagi. Mungkin itu tidak akan lama," ucap Yang Widarpa.
Aku dan Jiwo akan memanggil batu dari langit. Tahan Prabu Jagareksa sampai ritual kami berhasil dan menghantamkan batu itu ke Prabu Jagareksa. Mendengar ucapan itu, aku mulai merasa yakin atas rencana ini. Tubuh Panglima Brasma dan Raja Indrajaya jatuh dari kabut putih yang muncul di sekitar kami. Belum cukup ngobrolnya. Mereka bisa mati kalau kalian tidak cepat bertindak. Tiba-tiba Mas Jagat muncul memindahkan mereka yang terluka dengan ilmunya. Jagat, kau punya tugas penting, ucap Bapak. Bisma? Rupanya Mas Jagat baru menyadari kehadiran Bapak. Sepertinya ia terlalu sibuk melintasi alam untuk menjebak setan-setan yang menyerang mereka. Bagaimana bisa? Tanyanya. Sudah, jangan ngobrol dulu. Mereka bisa mati kalau kalian tidak cepat bertindak, balas Bapak. Mas Jagat membalasnya dengan senyum kecut. Pusatkan kekuatanmu di langit. Pastikan batu langit yang dipanggil Mbah Jiwo dan Empu Randu jatuh tepat di kepala Prabu Jagareksa, jelas Bapak. Mas Jagat mencoba mencernanya sesaat dan mengerti. Ia pun mendekati kedua empu andalan kami itu. Saat itu, aku menghampiri Daryana dan memberikan pusaka putih itu kepadanya. Kenakan pada keris Raga Sukma. Gunakanlah seluruh kekuatannya, ucapku. Daryana mengangguk mengerti. Mungkin saja dari kejadian ini, ia bisa mengenali kekuatan yang bisa memulihkan Eyang Widarpa. Mungkin ini seperti paradoks waktu tentang bagaimana ajian pemutih raga itu ditemukan. Namun bukan kuasaku untuk memikirkan tentang hal ini. Pak Lek pun mempersiapkan keris sukma geninya dan berdiri di dekat Daryana. Ia tahu api putih dari keris sukma geni harus menyatu dengan darah Prabu Jagareksa. Aku dan Daryana meletakkan keris sukma geni kami di depan dahi dan menyatukan jiwa kami. Saat itu, secara bersama, permata biru dan putih pecah dan mengalirkan kekuatan yang begitu besar di tubuh kami. Sekali lagi, tubuhku berubah dengan rambut putih yang memanjang. Kuku-kukuku menajam persis seperti apa yang terjadi pada Eyang Widarpa saat ini. Fokus putra, Bapak akan mulai, ucap Eyang Widarpa pada Daryana. Kita bukakan jalan untuk mereka, Eyang, ajakku. Pecahnya permata biru itu memberikan kekuatan yang lebih pada amukanku. Yang paling berbeda, kini aku bisa mempertahankan kesadaranku. Dengan kecepatan yang tak pernah aku rasakan, tubuhku melesat begitu cepat, berlomba dengan Eyang Widarpa menyerang Prabu Jagareksa. Cakaran-cakaran kami mengincar setiap bagian tubuhnya dan berusaha membuat luka yang bisa menahan gerakannya. Aku terpental, namun Eyang Widarpa menggantikan posisiku. Dengan cepat aku kembali bangkit mengikuti pergerakan mereka yang begitu cepat. Kamu bisa melihat mereka, Dirga? Tanya Mas Jagat. Dirga menggeleng melihat pertarungan kami yang tak mampu diikuti dengan mata manusia, namun tidak dengan Nyai Jambrong dan Guntur. Mereka menyaksikan kami dengan seksama, seolah bersiap kapan saja saat kami butuhkan. Tubuh kami terpental, membentur dinding candi. Prabu Jagareksa menggunakan celah itu untuk mengincar Daryana. Namun saat itu, wujud bola api beli wajah muncul bersama serangan Ki Mahesa Ombo yang dapat dipatahkan dengan mudah. Setidaknya, meladeni serangan itu membuat kami memiliki waktu untuk bangkit dan menyerang lagi. Sedikit lagi, teriak Daryana. Cahaya putih semakin besar merasuk ke tubuh Daryana dan keris sukma geni Pak Lek. Tidak akan kubiarkan, teriak Prabu Jagareksa yang mulai mengacuhkan kami dan menerjang Daryana. Tapi sekali lagi ia tertahan dan terjatuh menahan sakit. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok makhluk wanita pembawa kutukan di belakangnya. Jangan macam-macam, ancam Nyai Kunti yang menanamkan kutukannya pada Prabu Jagareksa. Setan sialan, sungguh rendah kau mengabdi pada manusia, teriak Prabu Jagareksa. Prabu Jagareksa mengobarkan tenaganya dan seketika membuat Nyai Kunti dan segala yang di sekitarnya terpental. Pak Lek, ucap Daryana memberi isyarat. Saat itu Pak Lek menyerahkan keris ukma geninya dan seketika aliran kekuatan putih itu merasuk dalam keris sukma geni. Sekarang
teriak Daryana. Seketika tubuh Prabu Jagaraksa melontarkan api hitam ke sekitar tubuhnya. Namun saat itu juga tiba-tiba aku dan yang lainnya berpindah posisi menghindari serangan itu ke berbagai tempat di sekitarnya. Bagus Mas Jagat, puji Dirga. Kami bersamaan menyerang Prabu Jagaraksa. Ia mengincar Daryana, namun ia tidak menemukan keris Sukmageni di tangannya. Keris itu berpindah dengan cepat dari satu tangan ke tangan lain di antara kami. Serangan itu harus mengenainya. Kesempatan kami hanya satu kali. Prabu Jagaraksa pun tidak gegabah. Ia memperhatikan perpindahan keris Sukmageni dan membaca serangan kami. Serangan kami pun menerjang. Pak Lek melesat dengan kerisnya. Namun Prabu Jagaraksa membacanya. Ia tersenyum dan menghindari serangan itu dengan mudah. Namun itu bukan serangan utama kami. Itu Bara. Ia melesat di titik buta Prabu Jagaraksa dengan keris bercahaya putih itu di tangannya. Bara, teriakku. Sebelum serangan itu sempat menyentuh tubuhnya, tanpa menatap, Prabu Jagaraksa menusukkan keris dasa sukmanya pada Bara. Prabu Jagaraksa tak terkecoh. Harapan kalian sudah pupus, ucapnya mengangkat tubuh yang tertembus keris itu tinggi-tinggi. Bara memuntahkan darahnya. Serangan itu benar-benar melubangi tubuhnya. Bara, teriakku. Sosok Bara lemas dan kehilangan kekuatannya. Keris di tangannya pun padam dan jatuh ke tanah. Saat itulah Prabu Jagaraksa sadar bahwa keris yang dibawa oleh Bara bukanlah keris Sukmageni. Sayangnya ia terlambat. Dengan bantuan jagat, Daryana berpindah dan menancapkan keris itu tepat di punggung Prabu Jagaraksa. Inilah rencana kami yang sebenarnya. Beruntung, entah bagaimana Bara bisa berinisiatif berpindah ke pertarungan kami. Jika tanpa serangannya, mungkin serangan Daryana akan terbaca oleh Prabu Jagaraksa. Perlu kau ketahui, hanya yang berdarah Sambara saja yang bisa menggunakan kesaktian keris ini, ucap Daryana. Terkutuk kalian! Saat itu kekuatan putih merasuk ke dalam tubuh Prabu Jagaraksa dan membuat kekuatan di tubuhnya menguap secara perlahan. Kami melanjutkan serangan kami, dan setiap serangan keris Sukmageni mengikis kekuatan yang membuat makhluk itu abadi. Mas Jagat, tolong Bara, teriakku. Pak Lek mengobarkan api geni Baraloka pada Bara, dan Mas Jagat memindahkannya ke tempat Boksar berada. Prabu Jagaraksa akhirnya terjatuh. Kekuatan besar telah keluar dari tubuhnya. Sayangnya, kekuatan bertarungnya tidak berkurang sedikit pun. Mati kalian! Teriaknya mengamuk melepaskan semua kekuatannya. Jagat, sekarang! Teriak Mbah Jiwo. Mendengar ucapan itu, kami menoleh dan melihat sebuah benda besar yang jatuh dari langit. Bocah asu, jangan berhenti! Teriak Eyang Widarpa. Benar, kami tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Sekali lagi dengan kecepatan yang tak terlihat, kami menghadang Prabu Jagaraksa dan menjaganya tetap di posisi batu itu akan jatuh. Aku tak akan termakan trik busuk kalian, umpat Prabu Jagaraksa. Tapi kau sudah termakan satu kali, balasku. Prabu Jagaraksa semakin terprovokasi. Kali ini tubuhku dan Eyang Widarpa terkoyak dengan serangan-serangan Prabu Jagaraksa. Kutukan yang keluar dari tubuhnya membuat kami sulit untuk bergerak, tapi kami tak bisa berhenti. Kau tak punya tempat di alam manapun. Seranganku dan Eyang menyerang Prabu Jagaraksa bertubi-tubi. Kukunya berhasil merobek-robek tubuhku. Tapi saat sedang sengitnya pertarungan, tiba-tiba aku dan Eyang Widarpa menyerang angin kosong. Kami kehilangan Prabu Jagaraksa. Namun sebelum kami cemas, terdengar suara dentuman dari langit. Meteor itu menghantam sesuatu. Aku pun menoleh ke arah Mas Jagat dan melihat Nyi Sendang Rangu sedang menyalurkan kekuatannya. Lebih mudah memindahkan setan itu ke dekat meteor daripada sebaliknya, ucap Mas Jagat sambil terengah-engah. Brengsek, terkutuk kalian! Teriak Prabu Jagaraksa yang tak mampu menghindar dari terjangan meteor yang membakarnya. Tanpa keabadiannya, ia tidak akan selamat dari kekuatan sebesar itu.
Aku menoleh ke arah Cahyo dan melihat setan-setan yang mengikuti Prabu Jagareksa lari tunggang langgang melihat kekalahan tuannya. Cahyo mulai khawatir dengan amukan Wanasura. Namun saat itu Kliwon mendekat ke tubuh raksasa itu, dan sang kera hitam yang bersama Baswara mendekatinya. Wanadharma. Setelah mengetahui akhir pertarungan ini, ia melayang dan menembus tubuh Wanasura, mengambil kembali pusaka pisau limus di tubuh Wanasura. Aku tak menyangka masih ada sosok keras sesakti itu, bahkan melebihi bayangan kekuatanku akan Wanasura dan Wanasudra. Aku berganti menoleh ke arah Eyang Widarpa. Aku mengira ia akan semakin tenggelam dalam ajian jagat Segoro Demit. Tapi tidak, ia malah terbaring terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka-luka dalam. Beliwaja tidak sadarkan diri. Mbah Jiwo menggendongnya dan membawanya mendekat ke arah Boksar. Perasaan khawatir berkecamuk di pikiranku. Bersamaan dengan itu, meteor itu pun jatuh ke tanah dan hancur. Nyi Sendang Rangu melayang di antara puing-puing itu dan memadamkan apinya dengan hujannya. Ia menyingkirkan bebatuan dari meteor yang dipanggil oleh Mbah Jiwo dan Empu Randu itu. Terlihat sisa-sisa tubuh yang hitam dan hangus terbakar di tengah benda-benda itu. Apa sudah selesai, Nyi? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu menoleh ke arahku dan mengangguk. Saat itu juga wujudku kembali seperti semula dan tubuhku terjatuh di antara tetesan hujan yang mulai reda. Ya, selesai. Hangat. Aku mengenal sekali kehangatan api Pak Le ini. Entah sudah berapa kali api ini menyelamatkan nyawaku dari kematian. Aku membuka mata dan suara gemuruh peperangan masih terdengar dari sisi lain alam ini. Kami berada dalam tabir gaib Boksar dan kembali ke tempat di mana Buto Kendil beristirahat. Bara, Bara, teriak Cahyo berusaha menyadarkan Bara yang dalam keadaan kritis. Pak Le, tolong Bara dan yang lain, ucapku. Pak Le hanya menghela nafas. Ia menggeleng melihat keadaan Bara. Sudah Pak Le coba. Eyang Widarpa, Beliwaja bisa selamat walau butuh beberapa hari untuk sadar. Tapi Bara, organ tubuhnya sudah hancur dan membusuk dengan serangan kutukan Prabu Jagareksa. Jelas Pak Le. Saat itu aku memutuskan untuk memaksa diri untuk berdiri mendekat ke arah Cahyo. Ia menyandarkan Bara di sebuah batu candi yang besar. Bara, kau menyelamatkan kami sekali lagi. Ucapku menatap wajah yang persis dengan Cahyo itu. Ia menatapku memaksakan senyumannya dengan tubuh yang lemah. Danan, seandainya aku berhasil kembali ke semestaku, apa sekarang Danan yang ada di sana akan bersedia berteman denganku? Ucapnya lemah. Mataku berkaca-kaca melihat harapan kecil yang terucap di bibirnya. Pasti Bara. Tapi hati-hati, kalau kesal sama kamu, dia pasti juga suka melempar sandal atau barang ke kepalamu. Balasku sambil mengusap air mataku. Kenapa kau senekat itu, Bara? Tanya Cahyo. Nekat? Bukankah kita semua sama? Semua berjuang dengan resiko nyawa kita, balas Bara. Sekali lagi Bara memuntahkan darah. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya terkulai lemah. Kau benar, Cahyo. Yang kubutuhkan bukan kesaktian, tapi seorang teman, ucap Bara yang hampir kehilangan nafasnya. Bicara apa kau, Bara? Seorang teman? Kau punya lebih banyak dari itu, ucap Cahyo berusaha menahan air matanya. Ucapan itu membuat Bara melihat ke sekelilingnya. Hebat Mas Bara, bukan cuma monyet kembar, tapi ada Cahyo kembar juga. Itu keren, ucap Guntur. Bisa mengecoh Trapaku Jagar dan menyelamatkan mereka bertiga, itu bukan kemampuan biasa, ucap Nyai Jambrong. Dirga pasti akan nyeritain tentang Mas Bara ke Abah, tambah Dirga. Kau melakukan hal yang hebat, leluhurmu pasti bangga kepadamu, tambah Baswara. Bara tersenyum mendengar ucapan-ucapan itu yang terdengar semakin kecil di telinganya. Ia pun menutup matanya, dan ucapan dari teman-temannya mengantarkannya ke tidur yang panjang. Saat itu air mata kami menetes.
Kami tak menyangka akan menangisi sosok yang selama ini menjadi musuh kami. Danan, sudah saatnya. Terdengar suara bapak dengan wujud yang semakin pudar. Bapak, tunggu pak, ucapku. Bapak tersenyum melihatku dan mengusap rambutku. Kamu ini nangisin apa? Bapak sudah tenang dan kamu hidup dengan teman-teman yang baik, ucap bapak. Aku mengangguk, namun air mataku semakin deras. Danan emang gitu Pak De, cengeng. Nanti Cahyo beliin susu segar Boyolali deh, biar diem, saut Cahyo. Saat itu aku memukul kepala Cahyo sambil berusaha mengendalikan air mataku. Pak, sekarang Danan udah punya pekerjaan. Ibu juga senang mendidik di sanggar desa Kandimaya, ucapku. Naya Nan, Naya, bisik Cahyo. Sekali lagi aku mengikut temanku yang kurang ngajar itu. Danan juga sudah punya calon pak, sinden juga kayak ibu, ucapku. Bapak sudah tahu kok, Naya kan? Kesadaran bapak ini selalu memperhatikan kamu melalui permata itu. Aku mengusap mataku dan wujud bapak perlahan semakin pudar. Apa Danan bisa ketemu bapak lagi? Tanyaku. Bapak menggeleng, namun ia tersenyum. Tidak Nan, tapi bapak punya peninggalan di beberapa tempat. Mungkin kamu bisa mengingat tentang bapak dari tiap benda-benda itu. Ajaklah Naya, mungkin saja dia tertarik dengan kisah masa muda bapak. Mendengar hal itu, hatiku sedikit lega. Itu artinya aku masih bisa merasa dekat dengan bapak bila menemukan peninggalan yang ia maksud. Baik pak, akan Danan cari semuanya bersama Naya. Balasku yang sekarang sudah bisa menerima kepergian bapak dengan tersenyum, walau air mata ini masih menggenang. Itu baru Danan Jaya Sambara. Cahyo, Pak D titip Danan ya. Siap, tenang Pak D. Kalau nakal nanti tak jewer. Cahyo memperagakan pose hormat pada sosok bapak yang perlahan menghilang dari hadapan kami. Saat itu matahari sudah mulai terbit. Suara peperangan mulai berhenti. Dan tentu saja aku sudah bisa menebak peperangan di padang Kurusetra itu dimenangkan oleh siapa. Suara kereta kencana terdengar bersama gelombang pusaran besar yang muncul tertutup kabut. Chandra Mukti mendekatinya dan membentuk dua lorong yang terpisah. Saatnya kami kembali Danan, ucap Raja Indrajaya. Kau berkali-kali menyelamatkan kami, tambah Mas Brasma. Aku akan membalas budi ini, Daryana berkata sambil menggendong Eyang Widarpa yang masih belum tersadar. Ada sedikit pemandangan aneh saat itu. Baswara dan Cahyo saling bertatapan. Tak ada ucapan di antara mereka. Baswara hanya mengacak-acak rambut Cahyo dan pergi meninggalkannya. Pangeran, tapi kelakuannya gak jelas, ucap Cahyo. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Namun sekilas aku menyadari ada kemiripan di antara mereka berdua. Pasukan dari zaman Indrajaya pun kembali melintasi kabut itu, dan kami menyusul memasuki lubang yang satunya. Dengan bantuan Buto Kendil, kami bisa melewati lubang dimensi itu dengan aman. Tepat saat kabut tersingkap, aku melihat wajah seorang wanita yang benar-benar sangat ingin aku temui saat ini, saat semua berakhir. Dan aku beruntung, kini ia berada di balik kabut itu, menyambut kedatangan kami dengan wajahnya yang penuh rasa cemas. Naya, Mas pulang. Waktu itu di desa Dirga, suara pintu rumah yang diketuk membuyarkan tidur siang Dirga yang jarang sekali ia nikmati saat berlatih di rumah Nyai Jambrong. Dirga, bangun, jangan molor terus, teriak Mas Jagat dari luar. Masuk saja Jagat, bangunkan sendiri Dirganya, teriak Abah mempersilahkan Jagat masuk. Siap Bah, balas Jagat yang segera memasuki rumah dan menuju kamar Dirga. Ia melihat keadaan kamarnya yang jauh lebih tertata rapi dibanding sebelum kepergiannya. Bangun cepat, ada yang mau ketemu. Ada apa sih Mas? Jarang-jarang nih bisa tidur siang begini, balas Dirga. Udah ikut aja. Jagat menarik Dirga dari kasurnya.
Ia tidak sempat mengganti celana pendeknya dan hanya memilih mengambil sarung untuk menutupi kakinya. "Ya ampun mas, buru-buru banget," ucapnya. Saat itu Jagat mengajak Dirga ke sebuah hutan tempat ia sempat bersembunyi dari serangan terah Paku Jagar. Sudah ada yang menunggu di sana. "Anak perjaka tidur di siang bolong. Hati-hati ketularan takdir jomblonya Jagat," ucap sosok itu. "Ya ampun Nyi, udah tahap penjajakan ini," bantah Jagat. Sosok itu adalah Nyi Sendang Rangu yang sengaja datang menemui Dirga. Nyi?" Wajah Dirga tersipu saat bertemu Nyi Sendang Rangu dengan pakaian seadanya itu. "Sudah, tidak usah malu. Saya tahu kamu tidak ganti baju, pasti kelakuan Jagat kan?" ucap Nyi Sendang Rangu yang mengambil posisi duduk di salah satu batu. Ia mengeluarkan sebuah benda yang hitam dan usang. "Saya hanya mau mengantarkan ini." Nyi Sendang Rangu memberikan benda itu pada Dirga. "Apa ini Nyi?" Dirga mengambil benda itu dan mengambil posisi duduk bersama Jagat. "Keris Dasa Sukma. Hanya itu yang bisa saya ambil dari tubuh Prabu Jagareksa saat itu," ucap Nyi Sendang Rangu. Dirga menatap bilah besi tua itu sambil menghela nafas. "Ya sudah Nyi, akan lebih baik jika aku nggak perlu menggunakan benda ini lagi," ucap Dirga. "Aku setuju," tambah Mas Jagat. Nyi Sendang Rangu mengangguk mengerti maksud Dirga. "Saya mengerti, tapi mungkin saja kamu ingin mengetahui sesuatu di balik obsesi Prabu Jagareksa terhadap keris itu." "Nyai tahu?" Nyi Sendang Rangu menggeleng. "Tapi kalau seseorang yang mungkin bisa menempa keris itu, pasti kamu sudah tahu orangnya kan?" "Iya Nyi, tapi untuk itu sepertinya aku masih harus mengantri," balas Dirga. Nyi Sendang Rangu tersenyum dan berdiri dari tempatnya. Ia pun berpamitan pada Jagat dan Dirga setelah urusannya selesai. Dirga memandang bilah keris Dasa Sukma itu. Mereka berdua merasa bahwa sisa-sisa keris Dasa Sukma itu yang pernah direbut Prabu Jagareksa akan membawa mereka ke perjalanan yang lainnya. Sementara itu di bawah pohon beringin asrama, "Sepertinya kita akan berpisah di sini," ucap Cahyo di hadapan Danan dan Naya. "Aku tanya sekali ini Jul, kamu lagi gak bercanda kan? Ini bukan soal jarak kelatan kemagetan loh," balas Danan. "Hah, untuk kali ini enggak Nan. Kayaknya sekarang kita punya tujuan perjalanan masing-masing. Anggap aja kita lagi jalanin perintah dari Pak Le." Danan melihat sosok seseorang yang bersandar di batang pohon beringin itu. Chandra Mukti. "Masalahnya tempat yang kamu datangi itu gak bisa didatangin cuma dengan naikin simbah lo itu, Mas Cahyo," tambah Naya. "Tenang saja, semua akan baik-baik aja. Aku hanya merasa harus membalas perbuatan bara. Setelah ku kalahkan keris terkutuk di alamnya, aku akan segera kembali," jelas Cahyo. Setelah selesainya pertarungan itu, Cahyo meminta Chandra Mukti untuk membawanya ke alam di mana bara lahir. Ia berjanji dalam hatinya untuk membuat perjalanan bara ke alam ini tidak sia-sia. Ia ingin datang ke semesta itu dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah bara perbuat. "Kau jadi melakukan perjalanan dengan Naya kan?" tanya Cahyo. Danan mengangguk. Sepertinya ia tidak bisa lagi menghalangi Cahyo. "Akan kuceritakan semua tentang Bapak saat kau kembali nanti," ucap Danan. "Aku tunggu." "Mas Cahyo gak pamit sama Sekar?" tanya Naya. Seketika wajah Cahyo berubah cemas. "Lah itu, aku takut dia kepikiran," balas Cahyo. "Ya udah, ntar aku pamitin. Aku bilangin Cahyo lagi magang di kebun binatang luar pulau," ledek Danan. "Asem kamu Nan." Kesal Cahyo memukulkan sarungnya. Cahyo ingin melangkah berpaling, tapi ia terhenti sejenak. "Tolong sampaikan sama Sekar Nan. Bilangin Mas Cahyo yang ganteng cuma pergi sebentar kok. Mas Cahyo nggak pamit karena nggak mau Sekar khawatir. Mas Cahyo nggak bisa melihat wajah cemas Sekar. Kepikirannya bisa 3 hari. Bilangin juga saat kembali nanti pasti aku bakal ngajak Sekar ke jenjang yang lebih serius. Mudah-mudahan Sekar mau nunggu Mas Cahyo.
Dan misalnya Mas Cahyo nggak kembali. Udah Mas, Sekar cuma mau dengar sampai itu aja. Tiba-tiba seorang perempuan muncul dari balik salah satu pohon di sana. Sekar? Cahyo kaget. Saat itu Danan dan Naya tertawa terbahak-bahak melihat muka merah Cahyo. Bahkan Chandra Mukti yang menunggu dari jauh saja ikut tertawa. Asem, kamu ngerjain aku Nan. Danan berusaha menghindar dari sabetan sarung Cahyo. Tapi saat Sekar mendekat, seketika Cahyo menjadi jinak. Sekar gak cemas. Sekar percaya Mas Cahyo pasti kembali. Sekar cuma mau pesan sama Mas Cahyo, jangan makan sembarangan. Kalau makan pisang atau buah dari pohon, dicuci dulu Mas. Kalau tidur jangan malam-malam. Dan jangan nekat. Sama satu lagi, biarpun alam ini punya banyak semesta, Tuhan itu cuma satu. Jangan lupa kewajibanmu ibadah, ucap Sekar. Cahyo menggaruk kepalanya mendengar nasihat dari Sekar. Ya sudah, Mas pamit ya. Sekar mengangguk. Mas, sayang Sekar. Apa Mas? Tanya Sekar. Enggak. Apa? Bisik-bisik? Enggak, udah, Mas pamit ya. Saat itu Cahyo berlari dan seekor kera kecil melompat dari atas pohon ke bahunya. Wajahnya begitu merah, tapi ia akui cukup senang melihat Cahyo pergi dengan semangat. Terlebih aku dan Naya benar-benar terhibur melihat wajah Sekar yang sumringah, mendengar bisikan Cahyo yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Nah, itu dia episode terakhir dari pertempuran di Padang Kurusetra yang berhasil dimenangkan oleh Danan, Cahyo, Pak Le, dan juga teman-teman yang lainnya. Pada akhirnya kebenaran pasti akan menang ya di cerita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dioseta, dan juga terima kasih pada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih juga untuk semua supportnya untuk channel ini, atas like dan juga yang sudah men-share video ini. Terima kasih yang sudah men-subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan cerita baru ya. Kali ini ada cerita apa lagi? Ada cerita yang kalian harapkan? Ya sudah, makanya aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, saya Tamar pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.